boleh lanjut. Nah, disusun nih Pak, yang menarik itu ada yang namanya rencana program kegiatan tadi ya. Nanti OPD nih udah nyusun nih, kata Pak Bambang, dikasih kontemplasi 1 minggu ya Pak ya, untuk melihat apa ya ide-idenya. Nah, terus nanti boleh nih teman-teman kerjasama, kolaborasi sama teman-teman di Government University ini. Oh, ternyata sudah dapat nih usulan 50. Wah, keren banget. Terus mungkin langsung diseminasi, bikin rapat teknis. Wah, ini boleh nih beda. Terus akan bagus lagi ketika nanti pembahasan itu melibatkan teman-teman yang membidangi perencanaan, Pak. Jadi clear and clean dari mulai visi dan misi Pak Wali, turun program kegiatan, turun dengan needs, kebutuhan yang akan kita kerjasamakan. Jadi lain banget dengan yang dibutuhkan Kota Tangerang sebagai kolaborasi bersama. Lanjut. Nah, ini Pak contohnya. Jadi tadi ini yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 lalu, bahwa udah clear Pak, mereka bikin pemetaan, rapat teknis, rapat pleno, bikin berita acara, dan ditandatangani ya. Nah, pada rapat pemetaan kerjasama daerah itu dilakukan tuh tadi tuh. Daftar usulan perencanaan itu kemudian dibuat di dalam daftar usulan perencanaan program kegiatan pemetaan kerjasama daerah, kemudian disusun nih Pak skala prioritas. Oh, this is the first priority 2 tahun, ini priority yang harus dipercepat 1 tahun, dibikin range-nya ada yang sampai 5 tahun, karena kan di dalam daftar usulan program itu boleh sampai dengan 5 tahun. Kemudian Pak disusun lagi rencana kerjasama, disusun lagi kepala daerah. Nah, setelah ada keputusan kepala daerah, nah itu bisa sangat diimplementasikan dengan nanti disinergikan dengan dokumen perencanaan anggaran, gitu. Lanjut. Nah, ini Gubernur Kalimantan Selatan sudah mengeluarkan keputusan tentang daftar rencana program kegiatan kerjasama daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk berbagai pihak, kalau ini dia langsung menyatukan Pak KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL, dan sinergi. Jadi Pak Gubernur langsung menetapkan dalam sebuah keputusan kepala daerahnya, keputusan gubernur, ini kerangka waktu yang akan dibuat dari 2024 sampai 2026. Jadi waktu itu di Kalimantan Selatan sudah membuat nih 2024 needs-nya apa sampai dengan di 2026. Jadi kenapa keputusan gubernur ini dibuat? Jadi diharapkan di Kalimantan Selatan tadi dia punya proyeksi terkait dengan pencapaian target-target pembangunan di wilayahnya. Bisa itu bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, lingkungan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan objek pemerintahan dan kewenangannya Pak Gubernur. Sehingga nanti setelah punya keputusan gubernur ini, kan keputusan gubernur ini kan ada lampirannya daftar rencana program kegiatan pemetaan Pak. Nah, itulah yang menjadi proyeksi guideline. Nanti ke pusat saya butuh ini, ke Pemda lain saya butuh ini, pihak ketiga saya butuh ini, gitu lah. Jadi ada proyeksi, ada guideline. Lanjut. Nah, ini Pak, clear. Dan kebetulan di Kalse Pak detail banget. Nah, saya boleh spill sedikit ya. Ini ada teman-teman dari dari Kota Tangsel. Nah, kemarin terima kasih juga Kak Indah. Jadi saya kemarin waktu di Banten, di Provinsi Banten, saya mengisi satu event kerjasama daerah di Provinsi Banten, dan kemudian saya kolaborasi dengan Tangerang Selatan. Akhirnya kami bisa nurunin tuh Pak per OPD Pak. Jadi tapi memang harus membaca Pak, dan ini memang butuh ketelitian. Kita membaca dari, kebetulan kemarin Bupati Tangsel kan terpilih dan yakin akan terpilih kembali waktu itu. Jadi beliau kan incumbent. Nah jadi beliau itu kan incumbent, dan dia tuh tahu bakalan teman-teman tuh bakalan mungkin akan beliau lagi gitu ya. Jadi saya bilang ini nggak nunggu nunggu wali kota Tangsel terpilih saja. Enggak Mbak Agnes, bikin aja. Coba kita forecasting dari mungkin rencana dia ke depannya, kan sudah ada rencana teknokratiknya ya. Nah kita baca tuh Pak, dari Pak Bambang, dari teknokratiknya kita baca, terus kita turunin per masing-masing urusan pemerintahan Pak. Jadi kita ngacu kepada Tangsel.
Jadi kita bisa tahu nih urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja tuh apa, ternyata lack of-nya tuh apa, terus sampai semua urusan. Terus kita lihat juga dengan target nasional. Jadi waktu itu kami sandingkan, kita bedah dari mulai Provinsi Banten, target Provinsi Banten, target nasional, target Provinsi Banten sampai ke Kota Tangsel. Jadi kita turunkan seperti itu. Lanjut. Nah itu Pak, jadi kita bikinkan seperti ini. Oh cukup detail, banyak banget di Tangsel itu. Sampai misalkan kita turunkan nih, ternyata penanggulangan bencana ini ternyata dia butuh kegiatan pelayanan informasi rawan bencana. Ini kalau di Kalsel ya, di provinsi ya. Kemarin kita turunin juga di apa namanya, di level provinsi itu nasional apa, provinsi apa, di Kota Tangsel itu apa. Jadi di Tangerang juga pasti bisa, karena kita kan kalau yang sulit itu kan Pak Bambang memulai sesuatu aja ya Pak ya, membuat sesuatu. Tapi kalau ketika kita sudah punya benchmarknya, dan kemudian kita tuh punya apa namanya, kita punya benchmarknya dan kita tuh udah punya acuan guideline-nya, itu jadi lebih mudah gitu. Seperti ini Tangsel udah buat, Kalsel udah buat, terus kita turunkan Tangsel karena leveling dari provinsi itu akan berbeda dengan kabupaten kota. Nanti kalau Kota Tangerang butuh, nanti saya bisa share ya. Ya namanya juga ini Pak, kita kan kolaborasi sinergi ya, jadi berbagi ilmu. Lanjut. Nah ini yang menarik Pak. Lanjut. Bagaimana sih kita melakukan benchmark? Ini yang tadi saya cerita, mungkin teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah mungkin ada yang bergabung di sini, atau teman-teman lain, nanti ada Kakak Cici dari Jambi, tadi sudah Japri-Japrian, saya lihat handphone, ada Kak Cici gitu ya, dari Jambi. Terus tahu-tahu tadi ada teman-teman dari Unpad juga bergabung. Wah luar biasa ya acara ini sampai kemana-mana gitu ya, saya di Japri-Japri Pak, gitu ya, luar biasa, saya di Japri. Wah ada yang komen, beliau S3 di Unpad, terus sekarang dosen IPDN, bilang wah keren nih Mbak Agnes acaranya, ikut ya, aku gituin aja langsung ikut ya, gitu. Nah contoh ini adalah tentang bagaimana kesepakatan bersama antara Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas Pak. Jadi boleh nggak provinsi kerjasama dengan kabupaten? Boleh. Boleh nggak Provinsi Banten kerjasama dengan Kota Tangerang? Boleh gitu kan. Boleh nggak kerjasama dengan banyak pihak? Provinsi, Kota Tangsel, Kota Tangerang? Boleh gitu ya. Ini contohnya, setelah ada kesepakatan bersama, dia mau tentang kerjasama pembangunan daerah. Akhirnya Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Bupati Ahmad Hussein bekerja sama. Nah ini yang saya bilang Pak Ganjar dan Pak Ahmad Hussein ini adalah dia bertindak selaku, bukan as a person, tapi as a daerah. Jadi Pak Ganjar bertindak sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Pak Ahmad Hussein bertindak sebagai Bupati Banyumas. Jadi bukan dia sebagai pribadi atau orang, tapi dia berdasarkan kedudukan hukumnya sebagai kepala daerah. Setelah Kesber diturunkan menjadi perjanjian kerjasama. Nah, apa yang dilakukan? Jadi di sini objek kerjasamanya ada beberapa Pak Bambang, tapi saya cut aja, saya ambil contoh PKS-nya satu saja, antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. Nah, di sini ada kerjasamanya apa? Di bidang pendidikan. Lanjut. Di bidang pendidikan apa yang dilakukan kerjasamanya kayak gini? Pembangunan, ada beberapa pembangunan SMK, SMA di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukan hanya di Banyumas, di beberapa wilayah juga dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Contohnya ini di SMK Negeri 1 Lumbir gitu ya. Jadi lahannya itu punya pemerintah Kabupaten Banyumas, kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan skema hibah tahun 2021 dengan luasan 20.000 meter persegi, nilai perolehannya tuh kurang lebih 1,3 miliar begitu ya. Nah, dan akhirnya ini dibangun oleh APBD Jawa Tengah Pak melalui 2 tahap. Nah, sekitar dapat 8 miliar. Akhirnya kayak gini Pak, ini bisa banget dilakukan kalau misalkan needs dari Kota Tangerang butuh kerjasama juga dengan Provinsi Banten. Jadi salah satu contohnya ini aja ya Pak, di pendidikan. Lanjut. Nah, jadi sangat bisa. Jadi bisa nggak mekanisme pemerintah kabupaten kota berkolaborasi dengan pemerintah provinsi? Bisa nggak berkolaborasi dengan pemerintah pusat? Bisa. Nah, ini salah satu contoh lagi dengan yang tadi dengan e-commerce Pak. Di e-commerce bahwa misalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu tahu bahwa dia needs kebutuhan untuk
di targetnya itu sekitar 11.000 UMKM terdidik dan terlatih. Akhirnya yang dilakukan apa? Kebetulan kampus Shopee itu ada di Solo ya, kalau nggak salah saya, di Jawa Tengah itu UMKM Shopee. Akhirnya dia bekerja sama melalui mekanisme kolaborasi dengan kampus UMKM Shopee untuk UMKM Semarang. Akhirnya dapat sekitar target terdidik terlatihnya itu targetnya tercapai. Nih Bapak bisa lihat kan, walk-in-nya berapa, online-nya berapa, dan event acquisition-nya berapa. Jadi ini bisa. Jadi nanti bagaimana aja cara kita memulai untuk melakukan kolaborasi tersebut. Lanjut. Ini contoh ya, dengan misalkan kita mau dengan, nah ini contoh lagi nih, Jawa Tengah dengan Top Karir Indonesia. Jadi ada sebuah KSDPK dengan Top Karir, sudah dibikin Casbernya dengan PT Top Karir Indonesia antara Provinsi Jawa Tengah dengan Top Karir Indonesia dengan tentang optimalisasi pengembangan karir dan sumber daya manusia. Nah, terus diterjemahkan lagi nih dengan PKS-nya Pak. Nah, tapi harus hati-hati ya menyusun PKS. Nah, ini kelihatan banget tujuannya ngapain? Tujuannya ada ini untuk memperluas kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM bagi pencari kerja, guna untuk menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Tengah, Pak. Jadi Jawa Tengah tuh tahu needs-nya, banyak pengangguran di Jawa Tengah. Terus apa sih yang dilakukan? Ya udah, coba dicari kita pihak ketiga yang mampu untuk membantuin untuk nge-reduce dari tingkat pengangguran tersebut. Ketemulah mitranya si PT Top Karir Indonesia. Tugasnya ngapain? Tugasnya ya objek yang akan dikerjasamakan dia optimalisasi pengembangan karir SDM di Jawa Tengah. Ngapain ruang lingkupnya? Misalkan ada lowongan kerja, dia sudah punya laman namanya e-Makario. Dalam lowongan laman ini informasinya juga bisa diakses gitu loh. Jadi ada pelayanan digital untuk para pencari kerja. Terus bagaimana kemudian tukar-menukar data informasi. Terus informasi pendidikan pelatihan untuk peningkatan SDM. Semua dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ada hak dan kewajibannya. Gitu Pak. Jadi nanti mungkin abis ini Dinas Tenaga Kerja bisa berpikir gitu kan. Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, apa ya kira-kira platform yang bisa kita kita kerjasamakan untuk bagaimana sih kita nge-reduce jumlah pengangguran dan bagaimana sih orang bisa terinformasi tentang lowongan pekerjaan gitu ya. Boleh dilanjut?